Halo semua, ketemu lagi dengan saya, Ike Fitrianingsih, dalam mata kuliah Probabilitas dan Statistika di program Diploma Institut Teknologi Del. Oke, kemarin kita telah belajar tentang ruang sampel, kejadian, menghitung titik sampel, serta aturan-aturan peluang sampai dengan peluang bersyarat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai aturan peluang yang sangat penting, yaitu tentang aturan atau teorema Bayes. Oke, dasar dari aturan Bayes adalah dari hukum peluang yang telah kita pelajari pada saat pertemuan sebelumnya. Pertama, mengenai peluang bersyarat, bahwa saat ada kejadian B dengan syarat A, kita dapat mencari peluang bersyarat dari kejadian tersebut dengan P, B dengan syarat A, yaitu sama dengan peluang irisan kejadian A dan B dibagi dengan peluang yang menjadi syaratnya, yaitu sama dengan PA. Oke, nah aturan perkalian berlaku jika A dan B saling bebas, yaitu P, B setelah A tidak dipengaruhi oleh kejadian A sehingga sama dengan PB. Maka aturan bersyarat tadi berubah menjadi PB sama dengan PA dan B dibagi dengan PA. Maka PA dan B akan menjadi PA dikali dengan PB jika kejadiannya adalah saling bebas. Oke. Nah, dari kejadian bersyarat dan dari aturan perkalian, maka muncullah yang disebut dengan aturan penjumlahan, yaitu peluang A dengan partisi informasi B yang diketahui terlebih dahulu. Itu nanti akan kita bahas. Kemudian dari situ kita dapat mencari peluang dengan partisi kejadian B, syaratnya adalah A. Jadi kalau pada aturan penjumlahan, kita mencari PA, di mana PA ini adalah gabungan dari informasi-informasi yang diberikan dari kejadian B, dan kejadian B ini adalah banyak. Kemudian pada Bayes kita balik, kita mencari P, kejadian partisi-partisi tadi dengan syarat A-nya. Oke. Nah, kita belajar mengenai aturan penjumlahan yang saya sebutkan tadi. Nah, teoremanya adalah misal B1, B2, dan BK adalah partisi dari ruang sampel S dengan peluang B1 tidak sama dengan 0, untuk I-nya adalah 1, 2, sampai dengan K, maka untuk setiap A anggota T kita dapat mencarinya dengan ini. Ya, PA adalah jumlah dari peluang irisan-irisan antara B dengan A tadi, kemudian dijumlahkan, atau kalau kejadiannya tidak bebas itu akan sama dengan PA setelah kita dapat informasi BI dikalikan dengan peluang BI. Nah, diagram ini menyatakan bahwa terdapat 3 informasi yang mempartisi ruang sampel S dan di dalamnya terdapat kejadian A. Maka untuk mencari PA atau peluang daerah yang dinyatakan dengan warna kuning berupa lingkaran adalah sama dengan jumlah dari peluang B, I, irisan A, di mana I-nya adalah dari 1 karena B-nya ada 3 sampai dengan 3. Nah, dari sini maka sesuai dengan notasi sigma, ingat notasi sigma adalah sigma I1 sampai 3 AI, itu artinya adalah A1 ditambah dengan A2 ditambah dengan A3. Ya, di sini yang ada indeks I-nya adalah BI, maka PA itu dapat dicari dengan peluang B1 irisan A ditambah dengan peluang B2 irisan A ditambah dengan peluang B3 irisan A. Nah, dari sini kita menggunakan aturan penjumlahan untuk mencari peluang kejadian yang didahului dengan
informasi-informasi yang merupakan partisi dari S-nya, yaitu tadi B1, B2, dan B3. Nah, kalau kita nyatakan di dalam peluang bersyarat, ya kita tahu bahwa peluang BI irisan A itu adalah sama dengan peluang A setelah BI dikalikan dengan PBI. Oke, kalau kalian ingat kemarin pada saat kalian mengerjakan kotak 1 dan kotak 2, di mana ada kotak 1 berisi bola warna putih dan hitam, begitu juga kotak 2 berwarna putih dan hitam, maka di situ kita dapat peluang mengambil bola putih dari kotak kedua setelah sebelumnya mengambil bola putih. Maka untuk mencari peluang mengambil bola putih di kotak pertama dan mengambil bola putih di kotak kedua itu adalah sama dengan P W2 setelah W1 dikalikan dengan P W1. Sama halnya dengan ini. Ya, pada saat kita mencari PBI irisan A, maka di situ dapat diubah bentuknya sebagai ya, PA setelah kita dapat informasi dari BI dikalikan dengan PBI. Oke, kita soal saja. Nah, pada pemilihan ketua kelas dicalonkan 3 orang, yaitu Joni, Tono, dan Rina. Peluang Joni terpilih sebagai ketua kelas adalah 0,4. Ya, peluang Joni terpilih sebagai ketua kelas itu adalah sama dengan 0,4. Peluang Tono terpilih adalah 0,3 dan Rina terpilih adalah 0, maaf ini tidak boleh ya, harusnya peluangnya sama dengan 1, 0,4 tambah 0,3. Oke, benar. Ya, 0,1. Nah, kita tulis saja peluang Tono sama dengan peluang Rina untuk terpilih yaitu sama dengan 0,3. Oke. Nah, peluang Tono terpilih 0,3, peluang Rina terpilih 0,3. Ya, betul. Kalau Joni terpilih, maka peluang peningkatan uang kas adalah 0,7. Kita gambarkan dulu kejadiannya, di mana lingkaran ini menyatakan peluang bahwa uang kas akan naik, atau kita nyatakan tadi sebagai kejadian A. Nah, sekarang ada informasi-informasi awal yang menyatakan bagaimana peluang uang kas ini akan naik. Oke, kita lihat saja satu persatu. Ya. Kalau Joni terpilih, maka peluang peningkatan uang kas adalah 0,7. Kita nyatakan saja itu sebagai peluang B1. Nah, kalau Tono atau Rina terpilih, maka peluang peningkatan uang kas adalah 0,2 dan 0,1. Jadi B2 adalah 0,2 dan B3 adalah 0,1, sedangkan B1 tadi adalah 0,7. Berapakah peluang peningkatan uang kas terjadi? Ya kan? Sorry, tadi bukan PB1 tapi itu adalah PA setelah B1. Nah, PA setelah B2. Ini juga PA setelah B3. Oke. Itu informasi yang kita dapatkan atau kita tulis di sini ya. P peningkatan uang kas setelah Jono terpilih adalah 0,7. Ya, atau bisa saja saya tulis di sini P peningkatan uang kas setelah Jono terpilih. Kemudian P A setelah Tono terpilih adalah 0,2 dan P A peningkatan uang kas setelah Rina terpilih itu adalah sama dengan 0,1. Sekarang yang ditanya adalah sebenarnya berapa peluang peningkatan uang kas atau yang dinyatakan sebagai kejadian A. Nah, berdasarkan aturan penjumlahan, kita tahu bahwa peningkatan uang kas itu atau kejadian A itu dapat dicari dengan menjumlahkan irisan-irisan yang terjadi antara BI dengan kejadian A.
atau sama dengan sigma, I-nya sama dengan 1 sampai 3 dari P, B, I irisan A. Atau P, B1 irisan A ditambah P, B2 irisan A ditambah P, B3 irisan A. Nah, kita juga tahu bahwa P, BI irisan A itu adalah sama dengan, apa tadi? Sama dengan P, B, I setelah, P, A setelah BI dikali dengan P, BI. Oke, kita kembali dulu ya. P, A setelah BI dikali dengan PBI. Oke, benar. Ya. Oke, apa yang mendahului kejadian A? Yaitu terpilihnya Jono atau Joni atau Tono atau Rina. Oke. Nah, jadi PA setelah BI adalah 0,7 ini tadi, itu juga sama dengan PA setelah Jono. Jadi kita tahu BI-nya itu adalah terpilihnya Jono atau Joni atau Tono atau Rina. Oke. Berarti 0,4 ini juga sama dengan PB1. Kemudian 0,3 ini juga peluang Tono itu adalah PB2 dan peluang Rina adalah PB3. Oke. Berarti di sini ya PA setelah B1 itu artinya adalah peluang naiknya uang kas setelah Joni terpilih, yaitu sama dengan 0,7. Sedangkan peluang Joni terpilih atau PB1 itu adalah 0,4. Kemudian peluang uang kas naik setelah Tono terpilih itu adalah sama dengan 0,2 dan peluang Tony terpilih itu adalah sama dengan 0,3. Ditambah peluang uang kas naik setelah Rina terpilih itu adalah sama dengan 0,1 dikali dengan peluang Rina terpilih itu adalah sama dengan 0,3. Maka hasilnya adalah sama dengan, silakan dihitung. Ya, 0,28 ditambah 0,06 ditambah dengan 0,03. Ya, hasilnya adalah sama dengan 28 tambah 9, yaitu sama dengan 0,37. Oke, kita lanjut. Setelah aturan perkalian ini, kita belajar mengenai aturan bias. Nah, kejadian untuk setiap BI, ya, sekatan, kita sekat kejadian S tadi menjadi sekatan-sekatan, di sini B1, B2, dan B3. Dengan PBI tidak sama dengan 0, misalkan kejadian A adalah kejadian sembarang di mana A itu ada, ya, tidak sama dengan 0, maka sekarang kita cari peluang BR setelah A. Ya, informasi yang kita dapat di sini tadi itu adalah sama dengan PA setelah BI. Nah, sedangkan yang dicari di sini itu adalah PBI-nya setelah A-nya terjadi. Nah, itulah yang disebut dengan aturan bias. Ya. Jadi, PBR setelah A itu sama dengan PBR irisan A dibagi dengan jumlah semua irisan yang ada antara A dengan kejadian BI. Di mana kita tahu ini tadi adalah sama dengan PA, yaitu sama dengan PA setelah BI dikalikan dengan PBI. Oke, silakan dipahami dulu. Ya, nah jika tadi kita mencari berapa peluang uang kas itu naik, nah pada aturan bias ini kita bisa cari siapa sih yang terpilih, ya kan? Setelah uang kasnya adalah naik. Ya, informasinya adalah uang kasnya sudah naik. Nah, pada pemilihan itu siapa yang terpilih seperti itu ya. Oke, latihan. Berdasarkan contoh 1, jika sekarang uang kas naik, berapa peluang saat pemilihan itu terpilih adalah Jono? Kalian bisa gunakan aturan bias. Latihan 2, misalkan bola berwarna terbagi dalam 3 kotak yang sama sebagai berikut. Ya, silakan dicari aturan-aturan yang bisa
menyelesaikan latihan 2 ini ya dari berbagai sumber dan kalian coba untuk mengerjakan dulu sebelum nanti saya berikan hint-nya. Oke. Nah, penggunaan aturan bias. Nah, mengenai penggunaan aturan bias ini sebenarnya banyak sekali ya, di antaranya ada 3, yaitu pertama perkiraan cuaca, kemudian pada game-game dengan menggunakan pilihan kemungkinan, misalnya permainan jackpot, kemudian untuk